Pertanyaannya, ketika Amerika mendapatkan banyak 0% akses dari negara lain, it means bukan cuma Indonesia yang bakal impor dari Amerika. Kekhawatiran saya adalah kita tidak lagi impor dengan harga pasar yang relevan. Ketika Vietnam impor dari Amerika, Malaysia melakukan yang sama, harga mesin di Amerika meningkat, harga jagung di Amerika meningkat. Nah, kekhawatiran saya adalah kita jangan sampai terjebak dari situ. Iya. Kita tetap membeli produk dari Amerika dengan harga pasar. Harga pasar. Ya, Iya, yang betul. relevan, bukan tiba-tiba inflate gara-gara negara lain ikut impor dan yang lain-lain. Dan itu resiko yang saya lihat sebenarnya ketika harga kemudian nggak menjadi relevan. Karena kita harus sadar juga bahwa this is not a well strategized strategy by Donald Trump. Ini bukan sesuatu yang dia desain dengan rapi, dengan ahli strategi. No, this is impulsive. Impulsif ya. Ini dia suka mengumumkan, I have a call with President A, we make a deal, zero access to American, zero barrier to American. Kita sementara mereka harus bayar 19 atau 25 atau 20%. Tetapi practicality-nya itu masih dipertanyakan. Nah, yang diperlukan oleh individu-individu seperti Donald Trump adalah kemenangan-kemenangan yang sweetener bentuk. Yang dia bisa pamerkan kepada masyarakat Amerika. Gitu ya. This is ada satu political scientist, a historian dari Stanford, dia bilang kita harus bisa melihat Trump di White House dan Trump di Mar-a-Lago. Mar-a-Lago itu rumah tempat dia liburannya, villa liburannya dia ya. Villa dia di Mar-a-Lago. Trump Mar-a-Lago, dia peduli dengan rating, bukan result. So if President Trump want rating, let's give him rating. Dia mau kayak, Indonesia sudah membeli berapa juta ton kedelai dari Indonesia, which is kita selalu membeli kedelai dari Amerika contohnya. Atau permintaan pengadaan 55 pesawat Boeing. Nah, saya yakin ketika setelah negosiasi, teknisnya belum dibahas. Teknis pengadaannya belum dibahas. Apakah Garuda? Apakah kalau kita beli alutsista dari Boeing, itu terhitung bagian dari itu? Pesawat tempur maksudnya. Pesawat tempur, drone, helikopter, apapun itu. Atau bagaimana kalau kita beli dari Lockheed Martin, bukan dari Boeing? Nah, hal-hal seperti itu harus dimainkan dengan baik. Biar Trump merasa senang, hubungan kita juga terjaga. Trump, kalau menurut saya, Mas Mulya, saya yakin dalam waktu dekat Presiden Prabowo bakal bertemu dengan Presiden Trump. Kalau di dalam pertemuan itu kita bisa tanda tangan pembelian helikopter beberapa gitu, pembelian Boeing beberapa berdasarkan kebutuhan nasional. Kita nggak harus memaksakan sesuatu yang kita nggak benar-benar butuh. Dan ditanda tangan di depan Presiden Trump, dia bakal senang sekali. Jadi tidak harus spesifik sebagaimana yang dia ucapkan ya. Betul. Karena itu mungkin sesuatu hal yang didiskusikan secara cepat melalui telepon dengan Presiden Prabowo. Tapi tentunya perlu sebuah tim yang teknis membahasnya baik di pihak Amerika maupun juga di pihak Indonesia. Betul. Sehingga pada akhirnya bentuk pembeliannya belum tentu harus 100% sebagaimana sesuai yang disampaikan di tweet. Social media truth. Sosialnya Trump ya. Iya. Makanya saya rasa kita harus melihatnya dari situ. Dan yang paling penting sekarang adalah kita harus punya posisi dan tidak harus terlalu tentu kita harus meladeni Trump Mar-a-Lago, tapi Trump White House juga harus dilihat bahwa nggak mungkin. Kalau Trump White House-nya apa? Trump White House is a much more realistic policies. Trump di mana dia melihat bahwa inflasi naik nih. Kayaknya saya harus kurangi tarif dari beberapa negara. Saya kecilkan tarif dari Indonesia, saya kecilkan tarif dari Vietnam atau dari China untuk mengurangi ketegangan di Amerika. Karena konsumer Amerika itu price sensitive.
Price sensitive, iya. Mereka kalau harga naik sedikit, turun emosi dikit, mereka. Emosi, Iya. Oke. Jadi sekarang kita belum kelihatan karena tarifnya baru diimpos Agustus ini. Dalam beberapa bulan ke depan bakal kelihatan kayaknya, waduh ini nggak bisa nih saya, karena terutama sepatu ya Mas. Amerika itu adalah bukan satu-satunya, mungkin yang paling unik dengan sepatu. Satu orang biasanya punya 5 tipe sepatu. Dan 1 dari 5 tipe sepatu itu minimal dibikin di Indonesia atau Filipina. Vietnam juga ya mungkin ya. Vietnam, betul. Vietnam juga. Jadi price sensitivitas ini yang bakal mempengaruhi dalam beberapa bulan ke depan. Dan kita harus bersiap bahwa 19% ini cuma bertahan 3 bulan misalnya. Atau 4 bulan, nggak apa-apa. Yang penting kita bangun good relationship dengan Trump. Dan kita sedang menunggu. Good news-nya adalah kita sudah punya duta besar untuk Amerika. The bad news is kita belum punya duta besar Amerika untuk Indonesia karena Ibu Kamala kan dicabut, dipanggil kemarin ya. Ya. Jadi itu juga bakal jadi next channel of discussions juga mengenai siapa yang bakal jadi duta besar untuk Indonesia dari Amerika. Di Malaysia yang jadi duta besarnya itu Nick Adams. Siapa dia? Dia itu pendukung Trump. Oh iya, pasti seorang presiden akan menaruh duta besar di berbagai negara. Yang duta besar itu adalah pro presiden tersebut dong. Betul. Saya lupa satu lagi juga ada duta besar Amerika untuk Singapura, itu juga orangnya Trump, bukan birokrat, bukan karir diplomat. Ada statement bagus dari senior diplomat dari Singapura, Bilahari Kausikan. Dia bilang kayak gini, Malaysia, Singapura, Anda pengen diplomat karir yang setiap diskusi stuck di urusan birokrasi, atau Anda pengen orang yang bisa telepon Trump langsung? You choose it. Under this situation, semua orang pengen orang yang bisa telepon Trump langsung. Dan mudah-mudahan kita bakal mendapat seorang loyalis dari Presiden Trump. Yang betul-betul kalau kita bertemu dengan dubes itu memang betul-betul sampai ke telinga Trump. Betul. Gitu ya. To be pragmatic, under the current situations. Tapi kita mungkin baru dapat informasi 1-2 bulan ke depan. Terutama setelah Duta Besar Indonesia untuk Amerika dilantik di Gedung Putih. Itu kira-kira mengenai hubungan kita dengan Amerika. Jadi Mas Syarif melihat bahwa 19% untuk Indonesia sekarang maupun berapa persen yang berlaku untuk negara-negara lain itu akan dinamis. Karena Amerika pada akhirnya juga akan pragmatis. Dia akan melihat, setelah 3 bulan, setelah 4 bulan, ternyata inflasi naik. Ternyata orang nggak belanja. Mungkin mereka kemudian berpikir, wah ini harus kita turunkan. Jadi ini masih mungkin ya, kita masih bisa berharap untuk itu ya. Sangat mungkin. Apalagi penolakan terhadap berbagai macam tarif ini. Betul. Itu bukan hanya datang dari negara-negara yang dikenain tarif, tapi juga banyak dari konsumen dan perusahaan-perusahaan Amerika sendiri kan? Betul. Amazon bahkan berencana untuk menuliskan produk yang naik gara-gara tarif. Jadi produk A harganya lebih mahal karena tarif. Dan itu bisa jadi, karena Amazon konsumennya lumayan besar di Amerika. Itu bisa jadi masalah besar. Saya bahkan, kata berharap mungkin kurang tepat. Saya rasa kita harus mempersiapkan itu. If ada tugas untuk duta besar kita yang bakal ke Washington adalah, hey, monitoring this internal dynamics, alarm kita kalau ada perubahan apapun. Kita pengen cepat-cepat tahu kalau seandainya ada kemungkinan tarif bakal diturunkan. Karena mengenali Trump itu kan juga mengenali kerumitan dia, impulsifnya dan cara dia bereaksi. Kalau kita bisa mengenal itu lebih awal, Jakarta bakal lebih baik dalam mengeluarkan kebijakan terhadap Presiden Trump. Tapi berita baiknya lagi, Mas Mulya, adalah kita itu tidak dalam titik yang dimusuhi. Vietnam kelihatan karena dianggap bagian dari
mengirim produk China, transshipping dari China. Oke.